disebut oleh Nabi yang ketiga, dosa besar yang paling besar yang ketiga adalah ini yang kita bahas, qauluz zur dan syahadatuz zur. Qauluz zur yaitu ucapan mengarang-arang, ya, berdusta, berbohong, kalau mungkin hoax. Nah, yang kedua yang kesaksian palsu itu. Jadi mencoblos, memilih satu dari anggota calon caleg yang ada, itu kedudukannya sama dengan memberikan kesaksian. Wahai caleg si A, saya bersaksi bahwa Anda ini orangnya baik dibanding yang lain, orangnya jujur dibanding yang lain. Oleh sebab itu saya pilih. Nah, itu kesaksian. Melantik, mengangkat, apa lagi bahasanya, memilih orang yang zalim atau orang yang fasik, tidak taat beragama, sebagai orang yang akan mengatur, menentukan kebijakan terkait umat Islam. Siapa yang mengangkat seseorang jadi pejabat, jadi pemimpin, jadi, ya kalau sekarang mungkin ya kepala dinas, anggota dewan, segala macam, presiden, apa lagi, min asobatin ini yang perlu guys bawahi, atas dasar asobiyah saja. Asobiyah itu atas dasar ikatan-ikatan yang itu, ya contohnya ikatan darah, keluarga, ikatan organisasi, orang dake, itu kampung itu. Sementara ada calon lain yang kualitasnya lebih bagus, lebih soleh, benak preman pokoknya, rajin ke masjid, pokoknya catatannya tidak ada yang bermasalah dalam hal beragama, tapi tetap dipilih juga ini. Kata Nabi, faqad khanallah wa rasulahu wal mu'minin. Maka orang yang mengangkat seperti ini berarti telah mengkhianati Allah, Rasul Allah, dan orang beriman. Berkhianat namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini saya ingin mengangkat sedikit dua kajian, dua tema sebetulnya. Tapi dua tema ini atau dua materi ini berkaitan dengan pesta demokrasi yang akan kita lakukan. Kalau boleh meminjam bahasa, pesta demokrasi yang saya masukkan adalah pertama pilpres, pemilihan presiden, kemudian pemilihan calegnya, apa namanya, pileg, pemilihan anggota legislatif. Mau tidak mau ini kita akan lewati, kita akan hadapi. Cuman yang mesti kita persiapkan adalah pertama ilmunya, ilmu dari sisi keagamaan. Pertama materinya adalah tentang, ada namanya dalam agama kita syahadatuz zur. Jadi ada dalam agama kita konsep tentang syahadatuz zuri, syahadah. Jadi itu bahasa Arab, shin, ha, alif, kemudian dal, kemudian alif lam, sambung dengan zai, kemudian waw, kemudian ra. Bacanya syahadatuz zuri. Ini yang pertama. Nanti yang kedua kalau ada waktu kita lanjut. Syahadatuz zur ini ada konsepnya, ada ajaran dalam agama kita. Untuk memperdalam atau untuk lebih pahamnya kita apa itu syahadatuz zur, definisinya begini. Kata Ibnu Hajar dalam kitabnya ini, wa syahadatuz zuri hiya an yashhada bima la yatahaqqaquhu. Syahadatuz zur itu adalah bersaksi
atau kesaksian dengan sesuatu yang tidak dia dalami, dia kuasai, dia teliti dengan baik. Kalau syahadatuz zur, terjemahan sederhananya dalam bahasa kita adalah kesaksian palsu. Itu terjemahan bebasnya begitu. Syahadatuz zur itu artinya kesaksian palsu. Tapi kalau definisinya itu yang tadi saya bacakan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, an yashhad bima la yatahaqqaquhu, memberikan kesaksian tapi kesaksiannya itu palsu, dalam artian pernyataannya dalam kesaksiannya itu tidak berdasarkan fakta, tidak sesuai dengan realita atau kenyataan. Yang palsu itu kan tak sesuai antara fakta dengan yang diklaim atau yang diucapkan. Dia bersaksi bahwa si Anu itu pencuri, sementara dia tahu bahwa si Anu itu tidak mencuri, tapi dia berani bersaksi bahwa si Anu ini mencuri. Nah, itu kesaksian yang seperti ini itu disebut dengan syahadatuz zur. Memberikan sebuah kesaksian yang kesaksian itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bukti konkretnya ya di persidangan, atau mungkin dalam pertikaian yang kita diminta jadi saksi. Lalu kita berikan kesaksian terhadap suatu pihak yang bertikai, tapi kesaksian kita itu tidak tepat, palsu alias tidak sesuai dengan faktanya. Nah, syahadatuz zur atau kita terjemahkan sederhananya kesaksian palsu, ini bukan sebuah akhlak yang baik. Ini bukan sebuah amalan yang ada pahalanya, karena sudah kata palsu tidak baik. Maka di sini Ibnu Hajar Al-Haytami memasukkan kesaksian palsu itu dalam dalam daftar dosa besar yang ke-437. Jadi beliau di sini digambarkannya apa saja dosa besar itu. Nah, yang list yang ke-437 adalah dosa besar itu memberikan kesaksian palsu. Maka hati-hati berarti kalau Bapak Ibu atau saya pribadi diminta untuk jadi saksi. Kalau tak mampu rasanya, takut, ya sudah, tak usah jadi saksi. Daripada jadi saksi tapi kesaksian kita tidak didukung dengan fakta di lapangan, asal-asalan pokoknya, tak diteliti siapa yang salah, siapa yang ini, tapi langsung aja kita berikan kesaksian untuk memberatkan satu dari dua tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasa Arabnya syahadatuz zur, kesaksian palsu dengan pengertian yang tadi. Nah, apa bahayanya kesaksian palsu ini? Pengertian sudah, artinya sudah. Sekarang bahayanya apa? Nanti kita kaitkan dengan pesta demokrasi yang akan kita lakukan. Bahaya syahadatuz zur atau kesaksian palsu itu banyak hadis-hadis yang menerangkan. Di sini sekitar 5 lebih beliau sampaikan. Kita lihat pertama, hadis yang itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, apa kata dia? Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali kami duduk-duduk di samping Rasulullah. Mungkin di Masjid Nabawi atau di mana, yang jelas sahabat yang mengalami ini merekam satu kali kami duduk bersama Rasulullah. Faqal, lalu Nabi berkata, tiba-tiba Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salasan. Kata Nabi, kalian mau gak saya kasih tahu dosa besar yang paling besar? Nah, ini menarik. Kalau dari segi komunikasi, ilmu komunikasi,
Nabi menggunakan cara yang menarik perhatian kepada kawan-kawan atau katakanlah para sahabat, yang mesti kita pakai juga dalam memberikan sebuah informasi. Ada kalanya kita langsung aja, ada tiga gitu ya. Tapi dalam seni berkomunikasi kita mulai dengan kata tawaran, mau tak ada rahasia, mau tak ada tiga. Jadi dipancing dulu, itu dari segi ilmu komunikasi. Di Nabi tak langsung, tidak langsung saja. Jadi bahasa Nabi itu tidak langsung ada tiga, ada tujuh. Walaupun ada seperti itu, tapi dalam peristiwa ini Nabi seolah-olah menawarkan. Padahal Nabi tak menawarkan sebetulnya, karena ini wahyu, ini ajaran agama. Nabi bisa saja sampaikan langsung, tapi Nabi ingin melihat pertama sejauh mana respon sahabat terhadap ilmu agama pertama. Yang kedua, Nabi ingin memberikan semacam aura-aura musyawarah. Saya tak maksa kalian loh. Nah, begitu. Ini yang mesti kita buat pada anak-anak kita. Kita tahu ini semua, katakanlah ajaran hidup atau sebuah hal yang baik yang mungkin anak kita belum tahu. Kita ingin betul dia tahu. Nah, sesekali ubah bahasa kita. Mau tak ada rahasia, gitu. Sambil kita pengen lihat gimana responnya, keinginan dia untuk mengetahui itu. Tidak dengan bahasa langsung terus. Nah, jadi kata Nabi, ada mau tak unabbi'ukum bi akbaril kabair, 3 kali. Nabi kan bisanya sekali Pak menyampaikan itu. Mau tak kalian saya kasih tahu 3 dosa besar yang paling besar. Mau tak kalian? Nah, diulang 3 kali oleh Nabi. Kenapa diulang? Karena Nabi ingin informasi ini betul-betul dari tegasnya, sehingga yang lain yang mungkin awal kali tidak menyimak, akhirnya menyimak. Nah, di sini juga cara berkomunikasi Nabi itu mengulang-ulang pernyataan yang dia sampaikan. Bisa melihat kondisi audiennya, si penerima. Mungkin kita semua kan tak sama levelnya Pak. Ada orang yang kita pakai bahasa isyarat, dia paham yang kita maksud. Ada yang kita sudah luri-luri tabung, sudah pakai bahasa yang pokoknya sudah tembak 12 pas, nggak juga garanti kawan. Nah, itu kan macam-macam tuh level kemampuan berkomunikasi. Nah, Nabi biasanya kalau ngomong itu diulang 3 kali. Lalu Nabi sebutkan pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Apa contohnya? Contoh sederhananya adalah datang ke dukun dengan keyakinan dukun itu punya kemampuan yang kemampuan itu tidak atas izin Allah, tapi atas dasar kemampuan dia sendiri, yang di situ peran Allah tidak ada. Nah, ini bisa syirik ya. Atau mungkin meminta kepada orang yang sudah mati dalam kubur dengan keyakinan orang dalam kubur itu bisa memberikan mudarat dan manfaat secara independen, artinya tanpa izin Allah, begitu. Itu syirik. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian. Dalam hadis ini disebutkan yang merekam tadi sahabat Nabi yang bernama Abi Bakrah. Nabi ketika menyebutkan 2 jenis dosa besar yang paling besar ini, itu posisinya nyadar, duduk tapi bertumpu pada sesuatu, mungkin bantal, tabang, atau mungkin gini duduknya. Nah, Nabi sampaikan pertama syirik, yang kedua durhaka pada orang tua. Maaf, mutakian itu seperti setengah baring. Mutakian setengah baring. Lalu Nabi tiba-tiba langsung duduk dan Nabi sampaikan yang ketiga. Jadi Nabi sampai sejauh itu
sahabat Nabi merekapnya. Jadi Nabi tadi tawarkan 3 kali, kemudian Nabi sampaikan 1 ini, 2 ini, dalam posisi setengah berbaring. Tapi ketika Nabi menyampaikan yang ketiga, dosa besar yang paling besar, nomor 3, Nabi langsung duduk. Fajalasa faqala, langsung duduk. Ini menunjukkan yang nomor 3 ini betul-betul perlu perhatian. Kata Nabi, ana wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Disebut oleh Nabi yang ketiga, dosa besar yang paling besar yang ketiga adalah ini yang kita bahas, qauluz zur dan syahadatuz zur. Qauluz zur yaitu ucapan mengarang-arang, ya, berdusta, berbohong, kalau mungkin hoax. Yang kedua yang kesaksian palsu itu. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kata perawi di sini, sahabat Nabi ini, ternyata Nabi ulang-ulang terus berkali-kali itu. Qauluz zur wa syahadatuz zur, qauluz zur wa syahadatuz zur, qauluz zur wa syahadatuz zur. Bahasa kitanya begini. Udah bahasa kita. Bapak Ibu mau tidak saya sampaikan dosa-dosa besar yang paling besar? Ada 3 Bapak Ibu. Pertama syirik, yang kedua durhaka pada orang tua, yang ketiga sumpah kesaksian palsu, kesaksian palsu, kesaksian palsu, kesaksian palsu. Diulang-ulang oleh Nabi mengucapkan, sehingga kata sahabat yang hadir waktu itu, udahlah Nabi, tidak usah diulang-ulang. Artinya Nabi kasihanlah sahabat beliau. Saking diulang-ulang oleh Nabi, entah 5 kali, entah 6 kali, khusus yang nomor 3 itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat memberikan perhatian, meminta perhatian kita pada yang nomor 3, kesaksian palsu tadi. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, ini banyak hadisnya, saya ambil saja yang. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani, man syahida ala muslimin syahadatan laysa laha bi ahdin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang memberikan kesaksian terhadap seorang muslim yang dia bukan ahlinya, dalam artian kesaksiannya itu tidak benar, kesaksiannya itu tidak sesuai fakta, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia siapkan, dia buat tempat duduknya di neraka. Jadi kata Nabi, siapa yang dia bersaksi, membuat kesaksian untuk seorang muslim yang kesaksiannya itu tidak benar, palsu tadi, kata Nabi, ya udah, silakan ambil mulai dari sekarang, catat tempatnya di neraka. Berarti ancaman Nabi itu sama dengan hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku. Nabi tak pernah bilang ini, lalu kita bilang itu. Nabi pernah bilang begini begitu. Kata Nabi, sudah, siap-siap ambil dari sekarang, siapkan dari sekarang tempat duduknya di neraka. Nah, begitu juga ancamannya, kesaksian palsu tadi. Sudah 2 hadisnya. Dan hadis yang ketiga, kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah dan juga riwayat Al-Hakim, lan tazula qadama syahidiz zur hatta yujiballahu lahu nar. Nanti di hari kiamat, 2 tumit kaki orang yang pernah memberikan kesaksian palsu ketika hidup di dunia tidak akan bergeser. Jadi nanti orang yang melakukan kesaksian palsu itu di hari kiamat, tumitnya tidak akan bergerak. Artinya dia tetap saja berdiri, tak bisa kemana-mana sampai Allah memasukkan atau memutuskan dia
jadi penghuni neraka. Tak bisa bergeser, tidak bisa lari kemana-mana. Kemudian ada lagi hadis riwayat Imam Al-Bukhari atau Rani. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man katama syahadatan idza du'iya ilaiha kana kaman syahida bizzur. Ini sedikit menarik, Pak. Siapa yang diminta untuk memberikan kesaksian tapi dia tidak mau menjadi saksi, dengan catatan dia bisa memberikan kesaksian yang benar. Diminta jadi saksi, tak mau dia. Kata Nabi, kaman syahida bizzur, samalah dia posisinya itu orang yang memberikan kesaksian palsu. Sama berarti hukumnya. Saya dalam kasus ini orang yang tepat untuk dijadikan saksi, dan saya bisa memberikan kesaksian yang itu benar. Lalu saya diminta jadi saksi, tak mau saya. Kata Nabi, samalah saya dengan orang yang memberikan kesaksian palsu. Baik, kita cukupkan hadis-hadisnya itu. Sekarang Bapak Ibu dirahmati Allah, apa hubungannya dengan pemilu? Apa namanya? Pilpres atau pemilihan anggota legislatif. Hubungannya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika nanti kita memilih calon presiden, calon anggota legislatif, itu pada hakikatnya kita saat itu memberikan kesaksian bahwa si anu ini layak untuk jadi anggota dewan, bahwa paslon ini layak untuk jadi presiden. Pak, ujungnya Pak, maka nanti hati-hati dalam memilih paslon dan memilih calon anggota legislatif. Jadi nyoblos itu sama artinya kita memberikan kesaksian. Kenapa demikian? Karena kita ketika memilih paslon atau calon itu, tak mungkin yang tidak bagus. Tak mungkin rasanya kita memilih yang asal-asalan. Lalu ketika kita memilih satu dari yang ada, berarti kita mengatakan seolah-olah inilah yang layak dibanding yang lain. Inilah yang bagus dibanding yang lain. Habis nyoblos, pulang ke rumah, pulang ke tempat ngobrol kawan-kawan, ditanya, pilih siapa tadi? Oh, siapa? Kok pilih siapa? Karena dia begini, karena dia begini, akan berikan kesaksian. Nah, saya pernah dengar Dr. Muwardi menyampaikannya. Jadi ketika menyoblos, memberikan suara, sebetulnya kita sedang memberikan kesaksian untuk anggota caleg itu atau paslon itu. Anggap 5 nih, ada 5 anggota calon caleg 5. Kita pilih 1, Pak. Pasti ada alasannya. Ketika pilih 1 dari 5, itu kita berarti menyatakan bahwa dari 5 anggota caleg ini, inilah yang terbaik, inilah yang bagus, inilah yang pantas untuk jadi anggota dewan, jadi wakil rakyat dibanding yang lain. Kan itu hakikatnya begitu. Maka kalau kita memilih asal-asalan, contoh kita memilih yang 5 tadi, caleg tadi, si A, B, C, D, E. Saya pilih si B dengan alasan, dialah yang paling soleh dibanding yang lain. Tapi kenyataannya tidak. Saya tahu dia mana pula baik, tapi saya pilih dia dengan alasan dialah yang paling baik dari yang empat. Berarti saya sudah memberikan kesaksian palsu. Dalam bukti, dalam wujud, saya pilih dia, saya coblos. Maka hati-hati betul. Artinya anggota caleg yang kita akan pilih pastikan betul semampu kita tentunya. Alasan kita pilih dia apa?
Oh, setahu saya dia orangnya baik. Nah, pastikan betul kalau orangnya baik. Jadi jangan nanti memilih caleg yang ada itu dengan alasan yang itu sebetulnya faktanya tak begitu. Atau setahu kita faktanya tak seperti itu. Nah, jangan pilih yang atas dasar itu. Kalau tidak, berarti kita sudah melakukan syahadat zur, kesaksian palsu. Jadi memang kalau sudah begini Pak, menggeletek tangan itu nanti nyoblos. Mak iya enggak? Maka hati-hati nanti. Maka harus kita pahami betul nyoblos itu dari konteks agama kita. Kalau orang Barat mungkin betul-betul pilihannya berdasarkan, artinya masyarakat memilih tengoknya programnya, karakter orangnya. Kita kadang-kadang kalau itu tak masuk, pakai dalil Quran lagi, pakai hadis lagi. Ketika menyoblos calon anggota legislatif, pilihlah sesuai dengan karakteristik program yang realnya seperti itu. Nanti namanya di lapangan seperti itu, orang seperti itu di lapangan. Orangnya suka minum-minum, preman pula. Kita pilih dia dengan alasan dia baik. Nah, kena sudah. Mana baik? Itu contohnya. Jadi mencoblos, memilih satu dari anggota calon caleg yang ada, itu kedudukannya sama dengan memberikan kesaksian. Wahai caleg si A, saya bersaksi bahwa Anda ini orangnya baik dibanding yang lain, orangnya jujur dibanding yang lain. Oleh sebab itu saya pilih. Nah, itu kesaksian. Hati-hati. Baik. Kemudian materi yang kedua. Ini dalam kitab Ibnu Hajar juga ada dosa besar yang ke 341. Mungkin ada terjemahan kitab ini, mungkin ada, cari aja di internet, di Shopee di mana. Dosa besar yang ke-341 itu dalam bahasa Arabnya ditulis begini: Tawliyatu jairin aw fasiqin amran min umuril muslimin. Tauliyah itu mengangkat atau memberikan jabatan kepada jairin, orang yang zalim, au fasiqin, atau orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak taat beragama, sembahyang 5 waktu bolong-bolong, main pedusi, pokoknya maksiat. Orang muslim yang doyan maksiat itu statusnya adalah fasik. Jadi kalau disebut fasik, jangan pula bangga Pak. Fasik itu gelar tak bagus dalam agama kita. Dalam madhab Imam Syafi'i, seorang ayah kalau dia fasik statusnya, tidak taat beragama, melakukan dosa, itu tidak boleh jadi wali perempuan, wali anaknya. Kalau anaknya perempuan nanti nikah, tak bisa jadi wali dia. Harus tobat dulu dia. Bapak kalau mau jadi wali anak bapak ini, bapak harus tobat, berhenti sekarang dan seterusnya untuk melakukan dosa ini, dosa-dosa ini. Mungkin itu hikmahnya kenapa di sebagian tempat tak kuat itu menyuruh wali itu baca syahadat. Ayo Pak, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Mungkin itu gunanya. Mungkin ya, saya tak tahu pasti. Nah, fasik itu artinya orang muslim yang doyan maksiat dan belum bertobat. Kalau mantan dulu preman, sekarang itu tidak fasik lagi status. Fasik itu lawan soleh lah, begitu bermudahnya.
Ada orang soleh, taat, ada orang fasik. Fasik ini lawan dari soleh. Nah, dosa besar yang ke-341 ini adalah melantik atau memberikan jabatan atau mengangkat dua orang yang dengan tipenya jahat, zalim, atau dia fasik, suka bermaksiat, suka melanggar aturan agama. Dilantik sebagai apa? Diangkat sebagai apa? Sebagai pemegang kebijakan untuk urusan orang Islam. Nah, sebutlah apa contohnya? Nah, presiden masuk anggota legislatif, masuk RT RW masuk juga. Jadi dosa besar yang ke-341 melantik, mengangkat, apa lagi bahasanya, memilih orang yang zalim atau orang yang fasik, tidak taat beragama sebagai orang yang akan mengatur, menentukan kebijakan terkait umat Islam. Ini bunyinya, tauliyatu jairin aw fasiqin amran min umuril muslimin. Tidak ada tambah-tambah, kalau ada in fokus tembak katanya. Mentauliyah itu mengangkat, melantik, dipilih dia. Siapa? Jair, orang yang zalim. Atau fasik, orang fasik. Tadi orang fasik adalah orang Islam yang dia suka melanggar aturan agama. Dilantik, dipilih, diangkat untuk apa? Untuk memegang suatu urusan, satu jabatan lah gitu, atau posisi yang itu nanti akan mengatur urusan orang Islam. Nah, kan nampak bayangan itu. Jangan-jangan nanti termasuk juga pengurus masjid. Karena mengatur urusan orang Islam juga. Nah, jadi rupanya Pak, ini kan nampak tuh bayangan itu. Sekarang begini Pak, sebelum saya bacakan dalilnya. Apa hubungannya dengan pemilu, dengan pilkada, dengan pilpres namanya? Yang membuat seseorang duduk nanti dapat kursi di parlemen itu siapa Pak? Nah, ini resikonya demokrasi itu kita kan suara rakyat. Nah, kita rakyatnya. Jadi sebetulnya kita yang mengangkat orang itu. Caranya gimana? Dengan berikan suara. Kalau dulu Pak, di zaman-zaman umat Islam dulu yang tidak menganut demokrasi ini, artinya yang memilih itu yang di atas. Presiden memilih gubernur dulu pas masa Soeharto kan langsung ditunjuk Pak. Nantinya saya udah kamu berikan SK mau jadi gubernur Riau, begini langsung dinas. Kita terima saja dulu. Oh, sekarang pemilu langsung misalnya. Kita langsung berikan suara. Maka terjadilah pergeseran atau perubahan. Dulu ketika pemilihannya itu tidak langsung, presiden yang pilih wakil atau wakil nggak langsung pula umpamanya. Itu hadis ini nanti dosa besar ini itu nggak kita baginya. Ya kalau memilih presiden berarti ya wakil punya, ya wakil lah yang kena nanti. Tapi ketika sistemnya sudah berubah, yang bakal duduk jadi di parlemen itu ada di suara yang kita berikan, berarti ini langsung ke kita baginya. Karena kita yang berikan suara, berikan kepercayaan, maka hati-hati. Jadi hadis ini nanti itu langsung tertuju kepada kita yang ikut nyoblos. Apa ya arahnya ke sana? Kalau dulu dipilih tidak langsung, aman kita terima saja.
Oh ternyata yang dikirim gubernur, yang ditunjuk gubernurnya oleh Soeharto dulu orang zalim. Ya Soeharto dia menanggung, bukan kita. Oh yang dikirim oleh gubernur itu, yang ditunjuk oleh gubernur Riau sebagai bupati ini, bupati itu, orang-orang jahat semua, preman semua. Nggak ada dosa gitu. Kita terima saja, nggak bisa kita nolak lagi. Nah, kalau sekarang enggak. Yang akan jadi bupati di sebuah kabupaten itu suara warga masyarakat. Berarti warga atau rakyatlah yang memberikan tauliyah, memberikan kuasa, memberikan kepercayaan untuk diangkat. Maka akhirnya dosa besar ini kita begini. Membayangkan nanti. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalilnya. Dalilnya berdasarkan hadis yang itu diriwayatkan oleh Al-Hakim, Imam Al-Hakim, kemudian juga Imam Ahmad. Jadi hadisnya riwayat Al-Hakim dan Imam Ahmad. Hadisnya ini dari Yazid bin Abi Sufyan. Jadi apa kata Yazid bin Abi Sufyan? Qala li Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu hina ba'athani ila Syam. Jadi ketika Abu Bakar jadi khalifah, dia lantik Yazid bin Abu Sufyan ini. Artinya dia pilih Yazid bin Abu Sufyan ini untuk dikirim ke Syam. Syam itu negara-negara yang, jadi Syam itu sekarang bukan satu negara. Palestina masuk Syam juga. Kawasannya itu luas. Jadi Syam itu bukan satu negara. Satu wilayah yang sekarang itu ada beberapa negara. Jadi Abu Bakar mengutus Yazid bin Abu Sufyan ke Syam untuk jadi gubernurnya lah gitu. Nah, ketika dilantik datang ke Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Ya Yazid, wahai Yazid, inna laka qarabatan asaita an tuksirahum bil imamah. Wahai Yazid, setahu saya kamu punya banyak, atau kamu punya keluarga, punya karib kerabat yang saya khawatir nih, kamu nanti akan melantik mereka, menjadikan keluarga kamu jadi pejabat. Apa bahasa kita? Kolusi. Ada komisionernya. Yazid, kamu saya angkat jadi gubernur Syam, tapi ya saya sampaikan kepada kamu, setahu saya kamu punya banyak keluarga besar, punya banyak keluarga lah. Nah, saya khawatir nanti kamu nepotisme. Hati-hati ya, nanti jangan lakukan ini. Karena saya tengok kalau kamu orang besar aja, hati-hati. Jangan kamu angkat keluarga kamu jadi pejabat ini, pejabat itu, nanti di Syam atas dasar nepotisme. Itu pesan beliau. Kenapa Abu Bakar mengatakan itu, berpesan itu? Apa dalil dia mengkhawatirkan? وَذَلِكَ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ بَعْدَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kata beliau, karena setelah baginda Nabi menyampaikan satu hadis terkait kasus ini, maka saya jadi khawatir terhadap kamu. Jadi ada pesan Nabi yang diterima oleh Abu Bakar. Semenjak Abu Bakar tahu pesan itu dari Nabi, dan dia lihat ini bahaya nih kalau sempat dilakukan oleh Yazid, maka dipesankan oleh Abu Bakar kepada Yazid, tolong jangan lakukan itu, karena ada pesan dari Nabi. Nah, mana pesannya? Dan itu sekaligus dalilnya. Qala Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, kata Abu Bakar kepada Yazid, man waliya min amril muslimina syai'an, siapa yang menjadi pemimpin, pengatur urusan orang Islam,
fa'ammara alaihim ahadan muhabah. Saya yang jadi gubernur umat Islam. Oke. Lalu saya angkat sekda, kepala dinas, pokoknya yang di bawah saya, itu saya angkat dari orang-orang yang orang-orang itu ya alasannya lebih kepada keluarga, itu tim sukses, itu alasannya. Apa kata Nabi? Fa'alaihi la'natullah. Maka pemimpin yang seperti ini, yang mempunyai otoritas mengatur umat Islam seperti ini, dilaknat oleh Allah. Nah, ini seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, ini kepada pemimpin yang dia ditunjuk langsung dari atas. Sekarang kan tidak. Bupati suara rakyat, termasuk kita yang memilihnya. Otomatis suara kita akan diperhitungkan, berpengaruh ke dia nanti. Nah, berarti sama kasusnya. Jangan memilih, jangan mempercayakan satu urusan jabatan kepemimpinan kepada orang yang itu hanya atas dasar itu ma'lumah. Oh itu semandor itu, oh itu pinjol itu, oh itu orang kampung saya itu, hanya atas dasar itu semata. Apa? Hati-hati. Oke, saya tambahkan satu hadis lagi, mudah-mudahan cukup. Ini yang lebih tegas lagi hadisnya. Hadis riwayat Al-Hakim juga dari Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Man ista'mala rajulan min asabatin wa fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Siapa yang mengangkat seseorang jadi pejabat, jadi pemimpin, jadi ya kalau sekarang mungkin ya kepala dinas, anggota dewan, segala macam, presiden apalagi, min asobatin ini yang perlu guys bawahi, atas dasar asobiyah saja. Asobiyah itu atas dasar ikatan-ikatan yang itu ya contohnya ikatan darah, keluarga, ikatan organisasi, orang dake, apalagi, hanya atas dasar itu. Sementara wafihim, sementara dari yang harus, sementara di masyarakat itu atau di kalau zaman sekarang yang ikut pesta mencalonkan diri itu ada man huwa arda lillahi minhu, ada orang yang itu lebih katakanlah lebih baik, lebih diterima Allah, mungkin karena solehnya, karena kepantasannya, kecakapannya, karena niat baiknya. Sementara kita pilih si anu ini karena atas dasar itu kampung itu. Sementara ada calon lain yang kualitasnya lebih bagus, lebih soleh, benak preman pokoknya, rajin ke masjid, pokoknya catatannya tidak ada yang bermasalah dalam hal beragama, tapi tetap dipilih juga ini. Pilihnya semua dua bintu awak, apa semacam lah. Kata Nabi, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Maka orang yang mengangkat seperti ini berarti telah mengkhianati Allah, Rasul Allah, dan orang beriman. Berkhianat namanya itu. Khianat itu kan tidak menggunakan tidak amanah. Ada 3 calon Pak. Setelah saya lihat, saya mati. 2 calon ini yang dia orang baik, punya program yang jelas kok. 1 ini jauh di bawah 2, ya. Tapi karena dia itu, sekampung dia itu sama-sama orang, masuk dulu kan atas dasar itu saja. Berarti saya sudah mengkhianati Allah, Rasul Allah, dan orang beriman.
Jadi pemilih jangan hanya karena ikatan-ikatan feudalisme istilahnya, ikatan-ikatan kesukuan, apalagi ras, hanya itu tok gitu. Tapi kalau alasannya begini, oh dari 3 calon itu saya lihat 3-tiganya bagus, soleh apa. Cuman saya condong ke yang nomor 3 karena apa? Ya dia orang kampung saya, kalau itu bisa. Tapi kalau pilihan kita lebih berat satu dari yang 3 atau dari 4, sebut 3 salah apa nanti 5 aja sekalian, calonnya ada 5. Pilih satu dari yang 5 ini semata-mata karena itu orang awak tuh mah, biarlah bongak, biarlah madak, biarlah bong jahe, pokoknya orang kampung itu mobilnya. Itu berarti ini sudah mengkhianati Allah dan Rasul dan orang beriman. Bayangkan tuh Pak, yang dikhianati oleh pemilih seperti ini, yang nyoblos seperti nanti adalah Allah. Dia tahu calon ini sholat 5 waktu juga masalah, calon ini suka judi, itu sholat 5 waktunya tidak masalah, tidak berjudi, pilihnya ini pokoknya itu berarti sudah berkhianat kepada Allah. Kenapa berkhianat kepada Allah? Karena sudah tidak memberikan hak Allah. Allah pengen ini pemimpin kalian ini harus melaksanakan kewajiban yang saya berikan, sholat, tak berzina, tak berjudi. Kalau pilih yang tak seperti itu, berarti kalian sudah hianat dengan saya. Rasul apalagi? Rasul menyuruh tolong cari pemimpin yang baik. Tidak kita cari yang baik, berarti berkhianat. Apalagi berkhianat kepada orang-orang beriman. Jadi bagi kita nanti yang memandang pemilu itu boleh, karena ada sebagian yang memandang nggak boleh, kita terima hasilnya saja. Karena sebagian terus tengok, kita tidak boleh mengikut pemilu karena itu produk orang barat, itu tak sesuai dengan ajaran agama kita. Tapi hasil gimana? Kita terima. Ada dalilnya masing-masing mereka. Ya kok silakan, tak apa-apa. Tapi bagi kita nanti yang menggunakan suara datang ke bilik nyoblos itu, ingat ini. Pikir jauh-jauh dulu dari rumah siapa yang kita pilih. Semampunya Pak. Kalau banyak nanti tuh kertasnya tak besar apa nanti tak tahu lagi kita kan. Semampu kita tentunya. Artinya kalau tertarik dengan si Anu ini, perhatikan agamanya bagus atau tidak, kemudian programnya ada atau tidak. Bismillah, sudah cukup itu. Kalau dicari nanti mana yang paling baik, yang paling soleh, yang paling sering ke masjid, susah nanti gitu. Disinilah urgensi dari hadis yang atau 2 materi yang disampaikan.